kelompok 1, saya mute mic saya. Sebentar ya Pak, masih loading. Oke, sudah tambah, Mbak. Oh, nggak ditanya ya? Oke, saya sampaikan aja. Sudah tambah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami atas assignment 1 Apple Blossom Launch Company. Sebelumnya kelompok ini terdiri dari 5 orang. Yang pertama itu ada Adinda Naura Najla, absen 1. Yang kedua ada Ellen Jessica Manda, absen 7. Yang ketiga ada saya sendiri, Iqbal Sidki, absen 13. Dan ada Nur Umi Hamidah, absen 19. Dan yang terakhir ada Safira Rahmadani, absen 25. Ini kami akan menjelaskan yang pertama, soal nomor 3 itu akan dijelaskan oleh Safira. Safira dipersilakan. Sebelumnya, Din. Slide sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ini kayaknya terlalu jauh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang organization chart. Jadi Apple Blossom ini tidak membuat bagan struktur organisasi yang formal. Di sini kita disuruh untuk membuat bagannya. Yang kedua, perubahan yang akan meningkatkan internal control. Next. Jadi di soalnya ini ada sebuah narasi di permanent file seperti ini. Next. Larry Lancaster mempunyai tanggung jawab semua operasi di perusahaan ini. Louis McWhorter adalah presiden sekretari dan Theodore Brown yang merupakan pengawas produksi memiliki kewenangan atas operasi pabrik, dibantu oleh mandor produksi yaitu production foreman Terry Freitag. Di bawah mandor terdapat 3 pengawas area. Setiap pengawas memiliki beberapa karyawan produksi yang dibayar per jam. Ada 14 karyawan produksi yang dibayar per jam. Next. Selanjutnya, Alan Jacobs adalah manajer penjualan atau sales manager. Dia memiliki 6 staf pramuniaga. Salesperson menghubungi pelanggan Chicago paling tidak seminggu sekali dan keluar kota paling tidak sebulan sekali. Selain itu, kantor juga sering menerima panggilan langsung dari pelanggan yang memesan produk. Pelanggan luar kota diberikan katalog dan mereka sering menelpon untuk membuat pesanan. Manajer kredit, yaitu Brenda Robertson, mengkoordinasikan pekerjaannya antara area penjualan dan departemen akuntansi, tetapi melapor kepada Alan Jacobs. Simon Swift, yaitu juru tulis piutang, mengelola buku besar piutang dan membantu Brenda Robertson. Next. Dalam akuntansi, terdapat controller yaitu Parker Shelton, memiliki seorang pemegang pembukuan atau bookkeeper yaitu Donald McKenna, dan juru tulis utang yaitu Dave Dole yang untuk membantunya. Tugas bendahara ditangani oleh Lillian Stockton yang dibantu oleh seorang kasir yaitu Pam Lewis. Perusahaan ini dibagi menjadi 5 departemen, yang pertama administrasi, yang kedua akuntansi, 3 keuangan, 4 produksi, dan 5 penjualan. Next. Nah, kita membuat bagan struktur organisasi dari narasi yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada presiden, yaitu Larry Lancaster, dengan tulisan A. A berarti adalah administrasi, departemen administrasi. Dia melaporkan kepada board of director atau dewan direksi. Berarti bagannya seperti yang di samping ini. Next.
Selanjutnya ada 5 departemen. Yang pertama administratif yang yang dipegang oleh Sekretaris Presiden, yaitu Louis McWhorter. Yang kedua ada akuntansi yang dipegang controller, yaitu Parker Shelton. Finansial yang dipegang oleh Lillian Stockton. Production yang dipegang oleh Theodore Brown. Dan sales yang dipegang oleh Ellen Jacobs. Mereka semua melaporkan kepada Larry Lancaster, yaitu Presiden. Next. Jadi bagannya seperti ini. Next. Selanjutnya ada personil per departemen. Saya akan menjelaskan personil departemen administratif. Yang pertama ada sekretaris, yaitu Louis McWhorter, membawahi mailroom clerk, yaitu Gerald Clark. Next. Selanjutnya ada personil dari departemen akuntansi, yaitu Parker Shelton sebagai controller, membawahi bookkeeper dan accounts payable clerk, yaitu Dave Dull. Next. Selanjutnya ada personil departemen finansial yang dipegang oleh bendahara, yaitu Lillian Stockton, membawahi kasir, yaitu Pam Lewis. Next. Di departemen produksi, ini salah tulis ya, terdapat Theodore Brown sebagai production superintendent, membawahi purchasing agent, yaitu Cheryl Palmer, dan production foreman atau mandor, yaitu Terry Freitag. Nah, Terry Freitag ini membawahi inventory clerk, yaitu Anita Columbo, dan 3 area, yaitu receiving dock manager, repackaging area manager, dan shipping dock manager. Nah, masing-masing mandor ini membawahi karyawan bayaran yang dibayar per jam. Nah, ini terdapat di kalimat seperti di samping, yaitu di bawah mandor terdapat 3 pengawas area. Setiap pengawas memiliki beberapa karyawan produksi yang dibayar per jam. Ada 14 karyawan produksi yang dibayar per jam. Next. Selanjutnya ada personel dari departemen sales. Yang pertama ada sales manager, yaitu Ellen Jacobs, yang membawahi credit manager Brenda Robertson dan 6 staff salesperson. Nah, ini diambil dari narasi yang berupa Ellen Jacobs adalah manajer penjualan. Dia memiliki 6 staf pramuniaga. Nah, Brenda Robertson ini membawahi juru tulis piutang, yaitu Simon Swift. Next. Jadi untuk bagian strukturnya adalah sebagai berikut. Untuk yang warna kuning ini merupakan dari administratif departemen, yang biru berasal dari produksi departemen, yang coklat ini berasal dari departemen penjualan, yang hijau akuntansi, dan yang ungu merupakan finansial. Next. Soal selanjutnya itu tentang perubahan organisasi. Setelah melihat struktur organisasi Apple Blossom Colon Company, berikut beberapa saran terkait perubahan struktur organisasi yang diharapkan dapat meningkatkan internal control. Yang pertama, manajer kredit seharusnya tidak berada di bawah manajer penjualan atau sales manager. Hal ini memungkinkan adanya kerjasama untuk meningkatkan penjualan dengan memanipulasi kredit. Manajer kredit sebaiknya berada di bawah bendahara. Yang kedua, petugas piutang seharusnya bertanggung jawab kepada controller di accounting departemen, bukan kepada manajer kredit. Yang ketiga, bagian pembelian dan bagian produksi berada di bawah satu departemen yang sama. Hal ini memungkinkan adanya kecurangan pembelian bahan produksi yang berlebihan untuk mencapai target produksi yang tinggi. Sebaiknya bagian pembelian dan bagian produksi ini dipisah. Yang keempat, seharusnya fungsi personalia dan pencatatan time card dipisah. Hal ini dapat memungkinkan adanya pegawai fiktif. Yang terakhir, pencatatan inventory seharusnya tidak mengelola inventory master file, karena memungkinkan ia untuk memanipulasi master file. Inventory master file dapat dikelola oleh orang yang berbeda di bawah controller. Next. Jadi perubahannya seperti ini. Terdapat personel manager di administratif departemen dan terdapat
departemen baru, yaitu departemen untuk pembelian, yang membawai purchasing agent, yaitu Cheryl Palmer. Serta ada inventory master file clerk yang berada di bawah controller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi. Belum ada suaranya di saya. Ya, saya akan melanjutkan presentasi kali ini membahas nomor 4 mengenai flowchart financial reporting cycle Apple Blossom Colon Company. Next. Dulu kecil banget. Tulisannya kelihatan nggak ya, Pak? Dan teman-teman? Kelihatan, Mbak. Kelihatan meskipun kecil ya. Nanti kalau boleh di zoom lebih nyaman di mata. Di zoom dikit lagi bisa nggak? Mbak Adinda. Sepertinya kalau share screen nggak bisa di zoom sih, Pak. Oh, wes sih. Iya, betul. Oke, Mbak. Ya wes, ada yang tadi aja. Di slide saja cukup. Ya. Atas now. Baik, bagian-bagian yang terlibat dalam proses siklus pelaporan keuangan Apple Blossom Colon Company ini terdiri dari, saya sambil baca yang di HP tadi ya Pak, soalnya nggak kelihatan. Iya. Monggo, Mbak. Terdiri dari bagian akuntansi yaitu sales order entry and account receivable processing, cash receipt, inventory purchase, cash disbursement, payroll payment, dan ada juga bookkeeper, controller, serta presiden dan manajemen lainnya. Siklus pelaporan keuangan Apple Blossom ini dimulai dari pencatatan jurnal oleh bookkeeper. Apabila transaksinya itu recurring atau kejadian yang berulang, maka itu dilanjutkan oleh bagian akuntansinya. Namun apabila transaksinya itu berupa kejadian yang tidak berulang, transaksi dapat langsung dijurnal oleh bookkeeper itu sendiri. Transaksi yang berulang dilakukan oleh bagian akuntansi, seperti bagian sales entry journal, dan account receivable processing, menerima pesanan pelanggan, kemudian memasukkan data pesanan itu ke dalam sistem, dan akan secara otomatis tersimpan dalam disket entry journal modul. Selanjutnya, bagian cash receipt ini menerima pembayaran dari pelanggan, kemudian menginput data pembayaran tersebut, begitu juga tersimpan langsung secara otomatis di disket cash receipt modul. Begitu seterusnya di bagian inventory purchase, cash disbursement, dan payroll payment. Disket-disket masing-masing bagian akuntansi ini sudah saling terintegrasi, kemudian melakukan input jurnal melalui LAN. Setelah itu akan terbentuk disket journal entry transaction file. Journal entry transaction file yang terbentuk digunakan oleh bookkeeper untuk dicetak sebagai journal entry harian, kemudian disatukan dengan yang journal entry non-recurring yang tadi. Kemudian dimintakan persetujuan dan review kepada controller. Setelah memperoleh persetujuan dari controller, data entry jurnal tersebut digunakan untuk melakukan update di general ledger. Setelah itu, general
ledger yang sudah terupdate tadi dimanfaatkan oleh bookkeeper untuk menyusun trial balance dan financial statement yang dilakukan per akhir bulan. Setelah itu, hasil dari trial balance dan financial statement tadi diserahkan kepada controller untuk dimintakan review dan persetujuan. Setelah mendapatkan persetujuan, langsung diserahkan kepada presiden dan manajemen lainnya. Selesai, Pak. Terima kasih. Berikut, presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Naura. Silakan, Naura. Terima kasih, Umi. Untuk soal selanjutnya adalah bagian analytical procedure. Jadi, analytical procedure ini merupakan kegiatan evaluasi informasi keuangan dengan analisis hubungan yang relevan atau masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Cuma secara luasnya analytical procedure ini juga mencakup pemeriksaan apapun yang diperlukan untuk mengidentifikasikan hubungan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan audit. Terus yang pertama, di soal yang bagian A adalah kita disuruh mencari change analysis. Nah, change analysis ini sendiri adalah kita harus menghitung selisih dari jumlah nominal dari 2 tahun ya. Di kasus ini kita adalah tahun 2003 dan tahun 2002. Terus ini semua didapatkan dari worksheet-nya si Apple Blossom apa nih tadi? ABC itulah ya. Terus setelah kita mendapatkan selisih antara tahun 2002 dan 2003, itu kan seperti di gambar ini ada di dollar change-nya. Setelahnya kita cari persentasinya dengan cara membagi selisih dan nominal per auditnya. Ini adalah milik ABC. Kalau misalnya ini kan untuk aset. Jadi yang minus-minus dan yang warna orange-orange ini berarti dia dalam kondisi kredit. Terus ini persentasenya bisa teman-teman amati. Mungkin ini angkanya bisa dilihat aja, tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Intinya caranya sama semuanya. Jadi dikurangi aja dari yang per book ini, dikurangi di audit, terus itu dibagi antara selisih dengan per auditnya, dapatkan persentase di sini. Ini juga. Dan kalau ini ada beberapa yang salah teman-teman. Jadi misal per booknya ada angka, padahal per auditnya 0, itu harusnya persen change-nya 0 ya, bukan 100. Karena 0, 100%-nya 0 ya 0 tetap. Jadi ini harusnya 0. Mau saya salah ketik. Ini semuanya dilakukan, dihitung mulai dari aset sampai ke equity dan liability. Habis itu dilanjutkan juga ke bagian sales, COGS, dan semuanya sampai bagian akhir net income. Oke, sekian untuk bagian saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Iqbal. Ya, selanjutnya itu soal nomor 5B. Nah, di sini akan menjelaskan tentang common size financial statement. Nah, analisis common size berikut merupakan analisis dari setiap akun yang ada di laporan laba rugi Apple Blossom Company. Nah, analisis apa sih analisis common size ini? Nah, analisis common size ini merupakan analisis vertikal. Oleh karena itu, semua akun disajikan dalam bentuk presentasi dari gross sale perusahaan Apple Blossom ini. Nah, laporan common size ini disajikan untuk mempermudah membaca laporan keuangan karena akan memperlihatkan perubahan suatu akun dengan lebih jelas membandingkan 2 tahun atau lebih. Next. Nah, di sini hasil di tabelnya ada hasil dari percentage of gross sales. Nah, rumusnya itu di setiap akunnya akan dibagi kepada sales seperti di sales return and allowance. Nilainya adalah minus 29.820. Ini akan dibagi kepada gross sales
di tahun bersangkutan, yaitu 3.906.677. Itu akan mendapatkan percentage yaitu 0,76%. Sama halnya dengan akun-akun lainnya. Akun per sales tahun bersangkutan. Nah, perubahan atau kenaikan ataupun penurunan komponen-komponen sales, expense, dan other income and expense terbilang mengikuti gross sales-nya. Tidak terlalu signifikan. Sales naik, expense terutama operating expense juga naik, dan itu wajar. Perubahan net income pada tahun 2002 yang dari 7,03% dari gross sales menjadi 7,46% mungkin diakibatkan oleh perubahan di other income dan expense yang mengalami gain penjualan investasi dan rugi penjualan fixed asset di tahun 2003. Bisa dilihat di tabelnya. Di bagian other income and expense. Ada perubahan pada tahun 2003. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ellen. Selanjutnya, rasio keuangan sebelumnya, mohon maaf Pak, saya nggak bisa on cam sambil on mic, bakal nge-lag. Oke. Ya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa prosedur analitis ini digunakan oleh auditor untuk melakukan evaluasi atas informasi keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Dalam hal ini itu Apple Blossom. Nah, salah satu rasio yang digunakan itu rasio keuangan. Rasio keuangan ini merupakan alat analisis keuangan yang digunakan oleh perusahaan dalam menilai kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang ada pada pos laporan keuangan. Next. Ya, rasio keuangan ini yang diminta di soal itu, rasio keuangan terbagi menjadi 4, rasio likuiditas, activity ratio, rasio profitabilitas, dan leverage ratio. Dan rasio likuiditas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Selanjutnya, activity ratio itu mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya atau sumber daya yang dia miliki untuk mengenerate profit atau laba. Terus ada profitability ratio, itu mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau labanya. Dan yang terakhir adalah leverage ratio, berapa besar, mengukur seberapa besar perusahaan itu dibiayai atau didanai oleh utang, atau seberapa besar perusahaan itu menerbitkan utang dalam pembiayaannya. Next. Untuk si Apple Blossom Company sendiri, ini ringkasan dari financial ratio-nya, mungkin dibahas satu persatu. Next. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas itu terdiri dari current ratio dan quick ratio. Current ratio itu didapatkan dengan membagikan current asset dengan current liabilities. Kemudian quick ratio current asset dikurang inventory, atau perbandingan antara current asset yang hanya kas dan setara kas. Jadi inventory dikeluarkan dibandingkan dengan current liabilities. Untuk data laporan keuangannya sendiri itu sudah given di buku Apple Blossom di halaman 144. Didapatkan current ratio 3,17 untuk tahun 2002 dan 6,77 di tahun 2003. Di soal diberikan median industri ini sebagai benchmark untuk current ratio dan untuk rasio-rasio keuangan 2002 dan 2003. Nah, 3,17 ini artinya setiap satu kewajiban lancar itu dijamin dengan 3,17 aset lancar. Nah, sementara untuk quick ratio juga sama halnya, setiap satu kewajiban lancar dijamin dengan 1,73 aset lancar. Dalam hal ini, aset lancarnya hanya kas dan setara kas saja. 2003 juga 6,77 quick current ratio dan 4,22 current ratio. Apabila dibandingkan dengan median industrinya, itu yang current ratio jauh lebih baik, lebih tinggi dari median industri hanya 1,9 dan quick ratio hanya 0,9. Selanjutnya,
Next. Ada activity ratio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan sumber daya atau asetnya dalam mengenerate sales. Di sini ada accounts receivable turnover, day receivable, inventory turnover, days inventory, asset turnover, yang rumusnya bisa dilihat di slide. Accounts receivable, aset dan inventory turnover itu artinya seberapa besar aset-aset lancar ini berputar dalam setiap tahunnya. Mohon maaf sebelumnya ini ada kesalahan, seharusnya angkanya nggak ada minus. Dibandingkan dengan benchmark media industrinya, tahun 2002 dan 2003, rasio keuangan untuk activity ratio itu cenderung lebih baik, kecuali di days receivable sama asset turnover. Yang mana tahun 2002 aset hanya berputar sebanyak 1,36 kali dan 2003 1,29 kali, dibandingkan media industri itu 2,83 kali. Next. Yang ketiga ada profitability ratio. Di soal itu menggunakan income to net worth dan income to total asset. Income to net worth itu perbandingan antara net income setelah dikurangi pajak dengan total ekuitas atau aset dikurangi liabilitas. Untuk angkanya sendiri bisa dilihat di slide. Kurang lebihnya sama dengan media industri, beda 0,1, dan income to total asset, net income setelah dikurangi pajak, dibandingkan dengan total aset. Lebih baik daripada media industri itu 0,1. Next. Yang terakhir ada leverage ratio, yaitu mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Dengan membandingkan antara total liabilitas dengan total ekuitas atau aset dikurang liabilitas dan juga total liabilitas dikurangi total aset. Angkanya itu tertera di slide. Untuk tahun 2002 0,3, untuk tahun 2003 0,31, lebih baik daripada media industri yang 1,11. Artinya persentase nilai liabilitas terhadap ekuitas itu lebih kecil. Selanjutnya ada dan juga ada time interest earn-nya itu total antara income setelah dikurangin pajak ditambah dengan beban bunga ditambah dengan beban pajak dibandingkan dengan interest expense atau beban bunganya. Itu angkanya tertera di soal. Jauh lebih baik daripada median industrinya. Nah, rasio-rasio keuangan ini mulai dari liquidity ratio, activity, profitability, and leverage ratio digunakan oleh auditor untuk menilai bisnis atau menilai klien. Dalam hal ini Apple Blossom dapat digunakan untuk menilai risiko dan juga menilai metode dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh Apple Blossom sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Oke, terima kasih grup 1 dari teman-teman Mbak Nora dan kawan-kawan yang lain tadi. Monggo Mas, tadi ada Mas ya kan, tadi Mas ya, Mas Iqbal ya. Dan di paru diskusi juga ada teman-teman yang akan berdiskusi mengenai tema yang kali ini. Monggo silakan Mas diajak diskusi atau Mbak, monggo coba jadi moderatornya. Silakan. Terima kasih Pak. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Ataupun ada koreksi, pertanyaan, saran dan kritik kami terima. Komentar apapun lah ya, terima aja ya. Iya.
Monggo silakan teman-teman. Ini kita diskusi ya teman-teman ya. Jadi bukan menguji grup yang sedang tampil tidak sama sekali. Kalau diuji nanti kasihan dong. Nanti kita saling menghormati. Jangan nanya ya. Kalau semua tidak bertanya nanti Mbak Salsabila, Mbak Lolita Salsabila. Sampai ada dua Mbak Lolita Salsabila nanti nggak ada kerjaan, nganggur siapa bersamanya. Siapa nanti nggak punya dasar untuk membuat nilai teman-teman di nilai aktivitas itu. Dan saya pernah sampaikan, insya Allah akan dibayar juga untuk nilai yang lain lah, interaksi selama perbulan. Monggo silakan. Kalau nggak ada nanti saya nanya dulu untuk memancing keributan, bukan memancing keributan ya, memancing diskusi teman-teman. Oke, yes. Kalau nggak ada, saya mau izin nanya Mas Iqbal ya, teman-teman grup satu. Oke. Boleh, Pak. Sharing aja kita nanti di sini kok. Kenapa sih? Ini kan kalau kita urutkan, tugas pertama teman adalah bicara mengenai struktur organisasi, flowchart, tadi gitu kan ya, tentang ini kalau saya bahaskan tentang internal control-nya perusahaan, pengendalian internal perusahaan. Kenapa di babak pertama, kenapa di awal ini kita harus ngomongan itu dulu? Kenapa di awal kuliah kita, di awal sesi kita, itu yang kita bicarakan. Itu aja. Oke, monggo. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kami akan mendiskusikannya dahulu Pak. Siap, monggo silakan Mas. Nanti yang lain juga boleh jawab loh ya, siapapun boleh jawab. Oke. Boleh. Izin bertanya kelompok 1. Iya, boleh. Iya. Ya, boleh. Izin bertanya, tadi yang dijelaskan sama Safira, yang pertama ada departemen akuntansi sama keuangan kan, Trisuri. Saya mau bertanya, apakah itu perbedaannya antara departemen keuangan sama akuntansi itu, yang akuntansi dia tuh lebih mencatat, sedangkan yang keuangannya itu lebih dia tuh ngurusi uang yang keluar secara fisiknya atau gimana? Itu perbedaan. Gimana? Bisa dipahami kelompok? Bisa. Iya. Makasih. Cukup? Terus lama-lama diskusinya, nanti sampai sore dong. Nanti saling nimpalin aja teman-teman. Kalau ada yang kurang, oke si A jawab, nanti si B yang menambahkan, si C menambahkan, nggak apa-apa. Ayo, diskusi nggak harus salah ya. Benar aja jawabannya.
benar boleh salah pun nggak apa-apa, tenang aja gitu. Di kelas ini nggak apa-apa. Kalau ujian baru nggak boleh salah. Salah juga boleh. Kalau ujian bos nggak boleh salah, manusiawi lah ya. Baik Pak, teman-teman. Izin menjawab pertanyaan pertama tadi, kenapa kalau kita butuh melakukan analytical procedure ini di tahap pertama. Kelompok kami menjawab pertanyaan ini karena sebenarnya untuk melakukan sebuah proses audit, kita terlebih dahulu harus mengenal apa itu usaha bisnisnya, terus menentukan tindak lanjut terhadap bisnis tersebut dalam artian mungkin kemungkinan salah sajinya itu di mana, terus mempelajari kewajaran laporan keuangannya itu bagaimana. Karena untuk menilai perusahaan tersebut, otomatis kita harus terlebih dahulu mengenali karakteristik dari perusahaan tersebut. Itu semua dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan diri dan juga menilai bagaimana strategi yang benar untuk untuk menghadapi risiko-risiko audit yang mungkin terjadi. Gitu, Pak. Oke, Mbak Nora, keren sekali jawabannya. Ya, bukan analytical procedure, Mbak, ini memahami apa? Ini kan belum sampai ke analytical procedure tadi ya, baru memahami bisnisnya perusahaan ya kita tadi ya, baru memahami struktur organisasinya, memahami apa flowchart-nya kayak apa gitu ya. Kita belum jauh banget kan, belum analisis macam-macam, baru memahami bisnis perusahaan. Untuk kita dengan memahami itu, kita bisa mendapatkan gambaran tentang apa sih yang dikerjakan perusahaan ini, apa sih yang dikerjakan masing-masing pihak, apa sih yang dilaksanakan, apa sih bisnisnya gitu. Jadi kita punya pemahaman itu sehingga nanti dengan pemahaman yang kita dapatkan kita bisa melakukan pengujian-pengujian berikutnya gitu. Termasuk tadi pengujian terhadap akan dilaksanakan oleh auditor. Oke, sip Mbak Nora, keren banget jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih untuk koreksi. Monggo, tadi pertanyaan berikutnya tadi siapa tadi ya, saya lupa tadi yang kedua tadi. Saya izin menjawab pertanyaan dari Gustia ya tadi ya. Ya, Gustia. Tentang Gustia, terkait Departemen Akuntansi dan Departemen Keuangan. Departemen Akuntansi dan Departemen Keuangan. Apakah Departemen Akuntansi ini lebih ke pencatatannya dan apakah Departemen Keuangan ini lebih ke uangnya, uang fisiknya? Ya benar, menurut kami ini Departemen Keuangan ini lebih ke tanggung jawab pencarian, pengelolaan, pengalokasian dana dan pembayaran di perusahaan. Sedangkan untuk akuntansi ini lebih ke pencatatannya. Jadi lebih ke jurnal dan pembuatan laporan keuangannya. Sedangkan untuk Departemen Keuangan ini lebih terkait ke perbankan. Sekian. Ya, terima kasih Safira jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian dari kami Pak untuk jawab itu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dan Bapak. Apakah ada pertanyaan dan saran lainnya atau kritik ini? Mas Iqbal kurang kencang suaranya, tapi nggak apa, maksudnya kurang keras aja sih gitu. Jadi teman-teman tadi Mas Iqbal menawarkan, kah ada yang mau dikomentari, ditanyakan, disanggah atau di apapun juga, monggo silakan jika ada. Dua jawaban pertama sangat memuaskan. Silakan. Izin bertanya Pak. Kelompok 1. Ke Mas Iqbal langsung. Ya boleh Jasmine. Kelompok 1. Sebenarnya tadi kan udah dijelaskan tentang struktur organisasinya ya. Nah itu kan
seperti yang di slide itu, misalnya kayak Parker Shelton gitu. Nah, Donald McKenna itu kan bookkeeper. Nah, itu bertanggung jawab langsung ke Parker Shelton yang sebagai controller contohnya ya. Nah, itu kan kalau di soalnya itu ada keterangan juga kayak di dev dul itu yang bagian account payable clerk itu dia membawa ada bawahannya lagi yaitu to hourly employee. Nah, itu menurut kelompok 1 sebenarnya perlu nggak sih dimasukin juga ke struktur organisasinya atau cukup sampai kayak di dev dul-nya aja gitu? Oh ya, Itu terima aja sih kasih apa? pendapatnya. Iya. Sebenarnya tadi itu udah masuk ke struktur organisasinya ya. Di bawahnya yang tiga pengawas area, ya kan? Coba dicek slide-nya. Iya, yang itu kan hourly employee gitu ya, tapi nggak ada jumlahnya gitu. Nah, ini sudah ada. Maksud aku tanyanya kayak gitu tuh sebenarnya perlu dimasukin juga atau enggak sih? Terus misalnya apa ya? Apa itu tuh emang tergantung dari perusahaannya gitu yang membuatnya? Tergantung apanya maksudnya, dimasukin ke bagannya atau enggak gitu. Ya, kebijakan perusahaan gitu. Atau gimana? Langsung aja dijawabnya, nggak usah disusun dulu. Menurut saya sih tergantung perusahaannya mau dimasukin apa enggaknya. Karena kalau saya lebih dimasukin karena biar lebih detail, karena di narasinya tuh terdapat kalimat kalau 3 pengawas tersebut ini membawai karyawan yang dibayar per jam. Jadi saya masukin aja biar lebih detail. Oke, terima kasih kelompok 1. Iya, sama-sama. Sama Yasmin. Ya mungkin sekian untuk sesi tanya jawab dan kritik sarannya, Pak. Kok sekian, jangan dulu, tawarkan dulu. Kalau udah nggak ada lagi baru di situ. Oke. Apakah masih ada teman-teman? Sebentar, tadi yang masih ada Mas, tunggu dulu ya. Tadi yang pertanyaan dari Mbak Jasmine tadi ya, saya lupa tadi yang terkait dengan struktur organisasi ini, ya saya sepakat ini kalau dimasukkan. Jadi gini sih Mbak Jasmine, betul tadi Jasmine, saya kok aduh sama nggak perhatiin siapa namanya tadi. Untuk struktur organisasi ini kalau kita bisa, ini kan gini, perusahaan belum punya, terus auditor membuat kan gitu. Kalaupun perusahaan sudah punya, auditor meminta itu dan mungkin auditor bisa menambah-nambahkan lagi mana lebih detail lagi jika memang bisa begitu. Kenapa? Auditor perlu punya itu, perlu membuat ini kalau jika perusahaan belum punya, atau melengkapi jika perusahaan belum lengkap untuk kebutuhan auditnya. Jadi ketika ada pengujian-pengujian yang dilaksanakan, terus butuh untuk dikonfirmasikan, diklarifikasikan kepada pihak tertentu, dia tahu kepada siapa itu akan ditanyakan. Sehingga dengan auditor bisa mendetilkan siapa ada di unit mana, bertanggung jawab kepada siapa, maka nanti tidak akan menyulitkan atau memudahkan untuk melakukan penelusuran-penelusuran, melakukan pengecekan-pengecekan tadi itu. Kalau kebijakan perusahaan misalnya dia hanya membuat struktur, jadi misalnya untuk struktur globalnya hanya dua level, direktur, presiden dengan level sales manager, manager itu ya monggo saja. Tapi nanti saya yakin di tiap bidang beliaunya juga akan ada struktur ke bawah lagi. Jadi untuk kebutuhan ini kalau kita bicara untuk kebutuhan auditor ya, untuk kebutuhan auditor bisa didetilkan sejauh yang memang diperlukan. Ini kan tidak terlalu banyak ya, tidak sampai 10 layer ke bawah, bisa gitu. 10 layer mungkin akan kecil dan akan menyulitkan. Kalau memang dipandang perlu ya boleh-boleh saja. Ini makin detail pembangunan auditor, insya Allah akan semakin bagus untuk keperluan nanti melakukan pengujian-pengujian. Tapi kalau itu dibuat oleh perusahaan membuat sendiri, terus mereka berpikir bahwa saya tidak perlu membuat secara detail, itu juga monggo saja. Tapi nanti auditor tetap, ini kembali sudut pandang auditor, tetap perlu mempunyai data, mempunyai gambar bagan kayak gini yang cukup detail artinya cukup buat auditor untuk memahami perusahaan ini dengan baik. Di situ sih intinya sih
Mbak. Jadi nggak ada standar baku harus gimananya. Apa. Nah ini tadi karena di narasinya diceritakan, kemudian dipotong semuanya, saya pikir itu juga semakin bagus sih, misalnya kayak gitu. Izin nambah tadi yang Mbak Safira sampaikan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tambahannya. Dan kepada teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi boleh diajukan. Baru 2 loh Mas, ya toh? Iya. Iya, sehari itu teman-teman kan ini yang bertanya akan dicatat tadi Mbak Loli nih, jadi jangan biarkan Mbak Loli nggak ada kerjaan. Mbak Loli juga boleh bertanya gitu, nggak apa-apa, biar secara sendiri namanya juga kan. Ini manfaatnya banyak. Monggo silakan jika masih ada. Jika masih ada pertanyaan yang masih mengganjal di hati. Nah, betul. Daripada nanti malam nggak bisa tidur toh. Iya. Mau nanya belum kebagian waktu, sedih, terus depresi, imun turun, sakit, COVID. Aduh, panjang ceritanya. Boleh ditanyakan langsung kepada kelompok kami. Terus itu ada nanya apa? Suara apa pas itu ya? Oke, mohon izin Mas Iqbal. Saya nanya lagi kalau gitu ya. Boleh Pak, boleh banget. Ya, mumpung ini yang ditampilkan adalah strukturisasi perusahaan. Kira-kira nih menurut pandangan kelompok 1, untuk kelompok 1 nanti boleh didiskusikan karena pada kelompok ini atau nggak diskusi juga boleh. Ini untuk bicara ini jadi gini, berdasarkan pemahaman yang didapat dari semester yang lalu nih, semester lalu saat belajar AKSK ya teman-teman. Struktur organisasi ini kira-kira ada yang kurang apa enggak ya untuk mengenai sebuah perusahaan seperti ini. Untuk ideal perusahaan besarlah kata seperti itu. Apakah ada unit yang belum ada atau ada unit yang harus dihilangkan? Menurut pendapat teman-teman ini nggak harus salah, abaikan salah atau apa. Yang penting berani jawab aja lah. Adakah yang kurang dari struktur ini? Itu pertanyaan saya. Monggo. Baik Pak, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ntar didiskusiin dulu Pak ya. Siap, silakan Mas. Izin menjawab Pak, untuk perubahan struktur organisasi sebenarnya udah ada di slide setelahnya ini. Coba dicek now. Jadi saya menambahkan personal manager untuk mengatur gaji, untuk mengatur ini ya, karyawan, data personel, dan ada departemen pembelian, sehingga tadinya kan pembelian itu masuk ke departemen produksi. Nah, saya pisahkan agar purchase order dan laporan penerimaan itu bisa dibandingkan. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Ya boleh banget buat teman-teman ataupun bapaknya juga kalau ingin menambahkan jawaban kami. Terima kasih Pak. Jadi ditambahkan ini berarti Pak ya, saya mau nyoret-nyoret sebentar, nyari tempat di mana ya? Coba boleh Mbak dicoret Mbak, tambahnya di mana gitu biar saya kalau mau nyoret ya kayak gitu nggak bisa. Di mana sih kira-kira? Dicoret aja di gambarnya dan di sampingnya. Ini kah? Dan ini kah? Iya Pak. Gitu dong. Nggak usah aku nyoret aja kan nanti ini nyoretnya di layar contoh. Oke. Monggo teman-teman ada masukan nggak dari yang lain?
Sekarang pakai panah tuh, keren tuh kan, ada panahnya sekarang. Monggo, perlu nggak sih? Oke, kalau perlu nggak sih, ini sudut pandang kita berbeda-beda. Ada pendapat lain, nggak usah mengomentari pendapat yang dua tambahan ini, yaitu personal manager dan purchasing manager. Izin menambahkan. Monggo Mas. Menurut saya kan kalau di perusahaan lain tuh biasanya ada bagian marketing apa? Oke. Udah gitu aja. Marketing. Iya. Oke. Oke, marketing. Oke. Mas, pesawatnya didaratkan dulu Mas, nanti crash, hati-hati loh. Oke, pendapat lain lagi. Kita itu dulu ya Mas Iqbal ya, dan teman-teman ya, kita pengen dengan pasal teman-teman dulu ya. Kenapa marketing Mas Reddy? Karena kan dia perlu apa yang bisa mengiklankan gitu Pak, supaya ininya laku. Oke. Di sini sudah ada sales manager, sudah punya sales staff. Saya perlu punya orang marketing lagi ya. Oke, sip nih, makasih. Nggak apa-apa teman-teman, brainstorming itu idenya biar liar, nggak apa-apa. Masih Iqbal ya? Pak, boleh banget Pak. Masih kuat kan untuk menahan? Ya Pak. Ayo, yang lain masih ada nggak? Silakan teman-teman. Ya teman-teman, apa nih? Departemen apa yang harus ditambahin di Apple Blossom ini kira-kira? Ya, Mbak Sita. Kalau menurut saya kurang departemen HRD, Pak. Human Resource. Oke, HRD ya, Human Resource Department ya. Oke. Why? Memungkinkan masuk nggak ya, Pak? Iya. Oke, Mbak. Memungkinkan? Perlu pengontrolan karyawan-karyawan, Pak. Oke, ya. Nih, makasih Mbak Sinta Kumala Dewi. Oke, siap. Masih Iqbal ya? Ada satu lagi ya? Masih ada lagi? Satu lagi deh. HRD, kalau tadi bahasa kelompoknya ada personal manager ya. Oke, sip. Mungkin penamaan yang beda selera, nggak masalah. Monggo. Yuk. Ayo. Siapa lagi? Siapa namanya? Sebut nama. Ya? Mami, silakan Mbak Mami. Mungkin divisi internal auditnya Pak, kayaknya belum ya Pak. Internal audit kenapa Pak? Kenapa harus ada internal audit Pak? Untuk mengevaluasi dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksinya Pak. Terus sama mengontrol pengendalian internalnya juga gitu. Oke. Terima kasih Mas Pak. Iqbal, terima kasih dong ke Mbak Mami dong. Mas Iqbal diem aja nih. Terima kasih Mbak Mami atas tambahannya. Itu dong. Oke, tadi kan satu lagi aja tadi gitu ya. Ada yang mau nambahin terakhir? Boleh, ayo ada yang mau nambahin lagi teman-teman? Kayak masih kurang sih. Yuk, 3, 2, 3 lagi, 2 lagi. Mungkin departemen IT, Pak. Ini dia muncul lagi. Siapa yang ngomong tadi? Saya. Oh, Mbak Naura. Oke. IT, kenapa IT jadi perlu Mbak Naura? Karena untuk modernisasinya butuh IT, Pak, lebih mempermudah pekerjaan semua orang, nanti semuanya dijadikan berbasis data komputer. Oke, sip. Oke, teman-teman, makasih keren banget ya kan. Akhirnya kalau diberi kesempatan untuk berpikir bebas, apapun bisa muncul. Jadi gini, ini kalau tadi saya sampaikan kaitan dengan Merdeka Belajar itu, teman-teman belajar berpikir kritis. Maksudnya ya apapun ide kita sampaikan saja. Nanti masalah, ini nggak layak dilaksanakan di sini, ini nggak
nggak applicable, itu nggak masalah juga. IT ini masih simple ini kok nggak butuh IT, ya nggak apa-apa, siapa tuh nanti butuh tahun depan. Itu kan ya internal audit tadi, unit internal audit, lawang ini aja sedikit banget orangnya kok nggak punya, itu pun bisa juga nih, masing-masing bosnya masih bisa mengendalikan, itu juga nggak apa-apa juga. Siapa tuh jadi punya pandangan, punya apa sih nanti pihak Pak Larry ini, oh ya harus ada ini ya gitu. Terus apapun juga tadi misalnya apa HRD dan kawan-kawan tadi itu apapun disebutkan marketing tadi itu penting semuanya gitu. Nanti teman-teman jadi gini, mensikapi penamaan tadi itu ya, nama-nama unit yang belum ada. Satu yang yang lebih penting daripada unitnya adalah menurut saya dalam konteks organisasi yang seru ya, entah ukurannya besar, ukurannya kecil atau ukuran sedang macam-macam itu, fungsi itu idealnya ada, fungsinya idealnya ada, fungsinya bukan unitnya. Jadi kalaupun unitnya belum ada, unit IT belum ada, unit internal audit belum ada, unit marketing tadi belum ada, tapi fungsi itu harus dijalankan. Siapa yang menjamin bahwa kebijakan pimpinan akan dilaksanakan? Siapa menjamin bahwa internal controlnya harus berjalan? Unit audit internalnya belum ada, berarti ada mereka para manajer ini, para personel ini udah bisa menjamin itu berjalan. Misalnya gitu. Atau masih ditangkap oleh Pak Presidennya, kan bisa gitu toh. Itu nggak masalah juga. Atau tadi terkait dengan penerimaan mengelola SDM. Ini kalau belum ada, di mana ya ditaruhnya? Mungkin personal manager itu dia punya tugas bermacam-macam, saya kayak gitu. Ya, yang penting fungsi itu juga dijalankan di sini. Atau tadi marketing atau tadi IT. Jadi siapa yang bekerja pada itu? Apakah masih dirangkap oleh orang tertentu? Nanti ketika suatu titik, kok dirangkap ini kayaknya kasihan ya gitu. Kenapa? Tugas utama dia menjadi agak kepegang, dia malah memberikan tugas-tugas yang lain yang bukan utama. Nah, setelah tahu kondisi itu, nanti Pak Presidennya, Pak Larry ini, oke lah kita munculkan satu lagi unit baru, oke kita munculkan satu lagi unit tambahan, misalnya gitu. Kita munculkan 2 lagi unit tambahan, bisa begitu, tergantung dari kementerian perusahaan. Sebentar, ini jangan ditutup diskusi Mas, kita break sebentar di tempat saya. Sedang azan ya, break dulu sampai azan selesai ya. Nanti kalau sudah selesai tak kasih kode lagi. Oke, makasih. Mohon izin di-submit dulu. Tadi tugas silakan. Baik, Pak. Mbak Loli udah mulai nyatet ya hari ini, Mbak Loli ya? Iya, Pak. Oke, sip. Makasih. Sama-sama, Pak. Gimana Mas Iqbal atas tadi komentar saya tadi itu? Yang lain mau mencoba menjawab dulu selain Mas Iqbal dari dan kawan-kawan selain kelompok 1, mohon maaf saya koreksi, selain kelompok 1 ada yang mau menjawab juga? Biar kita buka Mas Iqbal ya, ke teman-teman juga ya. Ya, Pak. Ya. Coba menjawab, Pak. Ya, monggo. Siapa ini? Ellen, Pak. Oke, Mbak Ellen. Siap, Mbak Ellen. Ya, Board of Director itu kan untuk di Amerika ya, biasanya itu kan kelompok pengawas atau pengelola gitu kan, Pak. Nah, kalau di Indonesia itu kurang lebihnya seperti yang mewakili pemegang saham itu kayak komisaris. Maaf kalau salah. Ya. Udah, itu aja. Iya, itu sih, Pak. Oke, siap. Makasih Mbak Ellen ya. Memang teman-teman jadi betul ini kan versi Amerika bukunya dan struktur organisasi versi Amerika juga. Versi Indonesia berbeda sedikit ya atau banyak pokoknya berbeda lah. Indonesia lebih mengacu ke Eropa yang sistem hukumnya pun berbeda di Amerika dan di Eropa berbeda. Indonesia lebih ke versi Amerika, lebih ke versi Eropanya. Board of Directors di Indonesia itu board of direksi itulah ya. Itu
para direksi. Kalau di pengawasnya itu adalah komisaris, betul. Dewan pengawas itu komisaris yang mewakili para pemegang saham, dan para pengawas ada komisaris independen atau komisaris dari macam-macam lah seperti itu. Kita mungkin baru hari-hari belakang ini kan banyak mendengar tentang komisaris gitu. Kemarin ada komisaris yang melakukan atau sebelumnya lagi ada komisaris yang melakukan apa lagi gitu dari beberapa BUMN yang berbeda di Indonesia ini. Itu bukan direksi, mereka ada komisaris, bukan direksi, bukan direktur ABCD atau direktur utama, bukan. Mereka komisaris independen atau komisaris satu saya gitu ya, kemarin yang di media sekarang sedang berseliweran di sekitar kita. Kalau teman-teman update dengan media. Kalau di Amerika memang untuk pemegang saham dan para pengawas itu bergabungnya di board of directors seperti ini. Nah, ada satu yang biasanya ada, teman-teman sekalian, satu yang biasanya ada yang menjadi organnya komisaris, menjadi organ dari komisaris. Tadi kan sempat disampaikan oleh Mbak Hamami siapa tadi yang mengenai unit internal audit, ya toh. Nah, ada satu lagi unit internal audit, bukan internal audit, ada unit yang seperti itu, tapi namanya komite audit. Itu organnya dari komisaris, ya kan ya. Komisaris punya satu unit namanya komite audit. Komite audit ini langsung koordinasi dengan pihak. Komite audit ini mewakili pihak komisaris untuk berkoordinasi dengan direksi. Nanti direksi punya internal audit akan juga menjadi organisasi direksi. Ya, salah satunya nanti berkoordinasinya juga dengan komite audit. Jadi mungkin perlu tambah nih Pak, Mas Iqbal dan kawan-kawan, unit komite audit, ya monggo saja. Tadi tergantung dari keputusan masing-masing perusahaan tadi itu. Oh nggak usah, ini langsung aja juga bisa ya. Oke, mungkin suatu saat nanti dibutuhkan. Jadi kalau direksi punya organ namanya internal audit, unit internal audit, kalau komisaris punya satu unit yaitu namanya komite audit. Fungsinya sih mirip-mirip juga lagi. Yang lebih daily activity kan komite audit dia harus ngantor kan sekali tahap bagaimana. Kalau komisaris kan pengawas tidak harus hadir setiap hari juga. Jadi fungsi-fungsinya akan kebijakan komisaris itu nanti akan diawasi pelaksanaan oleh komite audit ini. Komite audit ini akan mereview para direksi ini kan semacam itulah kira-kira pekerjaan. Jadi tambah satu lagi nih komite audit di situ. Terima kasih betul tadi Mbak Ellen. Memang terus itu ala Indonesia sedikit berbeda. Ini ada ala Amerika. Kita pun melihat kalau di TV-TV, di film-film yang sedang di Amerika ada jurinya gitu ya, ada sedikit beda versi antara kita. Kita lebih ke Eropa, Anglo-Saxon apa macam-macam itulah. Jadi saya nggak begitu apal istilah-istilahnya. Anglo-Saxon atau plus setelah kontinental atau apa lagi. Ya gitulah, sistem hukum yang berbeda. Nanti teman-teman habis ini kuliah di Amerika, kuliah di Eropa mungkin akan punya pengalaman yang berbeda juga. Jadi ini memotivasi nanti pengen kuliah di Amerika yang beda mazhab hukumnya, mau saja. Jadi memotivasi teman-teman untuk punya pengalaman di negara asing. Jangan hanya di Indonesia lah ya, anak muda sekarang harus anak global itu teman-teman selesai dari D3 Bekenstan nanti ambil D4 di sini di STAN ataukah di S1 di luar mau saja, dan sudah kejar S2 S3 di luar negeri biar punya pengalaman global. Tapi itu penting buat teman-teman sekalian. Indonesia harus punya pemimpin yang punya pengalaman global, punya jaringan global. Nanti monggo lah siapa yang bisa, semuanya lebih bagus lagi. Oke. Itu yang tadi pertanyaan saya tambahan. Monggo masih ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Monggo Mas Iqbal. Boleh Pak, yuk bagi teman-teman jika masih ada pertanyaan ataupun tambahan lagi untuk kelompok kami, boleh disampaikan langsung di sini. Meskipun suara Mas Iqbal agak lemes teman-teman ya, jangan sampai ditanggapi dengan cara lemes juga loh ya. Ini sengaja begitu, dia sengaja pasang suara lemes biar yang mau nanya juga udah males sudah belajar lemes gitu, udahlah nggak jadi nanya lagi. Itu strategi biar nggak banyak nanya, supaya kasih tega betul kalau Mas Iqbal. Kasih semangat lah teman-teman lah biar mereka semangat bertanya. Ayo guys.
Bagi Gitu teman-teman dong. yuk. Nah, Yang mau bertanya yuk. Ini ayo guys. moderatornya udah semangat ini. Oke, nggak ada lagi. Terus ini sana deh, jangan Mas Iqbal ya. Anggota kelompok siapa? Mas Iqbal, Mbak Naura, Mbak Ellen, Sopone, Mbak Safira juga, Pak. Mbak Safira Rahma, terus satu lagi Mbak Umi Hamidah, Nur Humi Mbak Hamidah. Umi. Mbak Umi, oke Mbak Umi Hamidah. Oke. Tadi sudah bisa menggambarkan grup ini, sudah bisa menggambarkan. Ini kelompok lain nanti juga boleh naik ya, apa secara individual. Teman-teman yang lain bukan kelompok lain, teman-teman lain selain kelompok satu ini. Ini kan tadi auditor sudah berhasil mengidentifikasi, membuat struktur organisasi Blossom Company ini, Blossom kolon tadi ya. Ini minyak wangi kali ya, produksinya kali ya, kolon soalnya. Ya, Blossom kolon Company ini, teman-teman sekalian. Setelah bisa membuatkan struktur organisasinya, kemudian bisa tadi juga mau flowchart ada perusahaan entah punya tangga, yang jelas tadi teman-teman sudah membuatkan flowchartnya tadi gitu. Ya, terus nggak punya Pak, mereka hanya prosedur tertentu sekarang dibuat flowchart sehingga mudah dipahami. Nah sekarang teman-teman setelah bisa memahami itu, membuat kerangka, membuat apa bagan ini strukturalisasi ini, terus bisa membuat flowchart bagan alur sih flowchart itu bagan alur semacam itulah ya. Nah itu kan menjadi yang bagan ini menjadi bukti adanya pemisahan tugas dan wewenang di masing-masing personel dalam perusahaan. Kita menjadi mudah melihatnya dibanding tadi narasi yang panjang kayak gitu. Kemudian tadi juga bicara mengenai flowchart tadi itu, berarti kita bisa melihat ada SOP yang diikuti perusahaan ketika melakukan transaksi tertentu sesuai dengan flowchart yang ada tadi itu. Nah, tidak lanjut dari membuat ini kira-kira terkait dengan struktur organisasi yang dibuat ini tadi Mas, kira-kira apa ya? Struktur organisasi dan juga SOP yang tadi bisa dibuat teman-teman. Apa yang akan dilakukan auditor setelah melihat bisa membuat ini dan bisa membuat flowchart yang tadi itu? Langkah apa sih kira-kira yang dilakukan auditor? Yang tadi belum disebutkan. Tadi kan analisis rasio-rasio kayak gitu. Selain itu apa kira-kira ya? Ini jawaban juga bebas ini. Langsung saja. Apa yang dilakukan auditor? Ini audit atas internal kontrol perusahaan. Monggo. Ngerti nggak dengan yang saya maksud? Jangan nggak ngerti. Mending jawab nggak ngerti sih, biar nanti wah saya nggak tahu maksudnya Pak, sehingga saya nggak bisa jawab. Nggak lah ya, perasaan udah pakai bahasa kita kok. Monggo langsung aja, Mbak Umi. Umi mana Umi? Iya Pak. Nah, gimana Mbak Umi? Nur Umi Hamidah. Gimana Pak? Sebenarnya masih belum paham sih Pak dengan pertanyaan Bapak. Tuh kan. Iya, saya juga lupa tadi nanya apa itu kan. Ini kan auditor sudah bisa membuatkan struktur organisasi perusahaan. Tadi juga bisa membuat flowchart-nya perusahaan kan itu. Terus, nah kira-kira buat apa sih auditor membuat itu? Apa akan dilakukan auditor? Diapain habis buat ini? Ya, kalau tadi bagan ini kan melambangkan adanya pemilihan tugas dan tanggung jawab di dalam perusahaan. Si A, si B tugasnya masing-masing, tanggung jawabnya masing-masing. Flowchart tadi juga alur dokumen seperti apa kan gitu. Nah sekarang setelah itu kira-kira apa yang paling dekat akan dilakukan auditor? Bukan yang tadi ya, bukan yang apa namanya analisis rasio tadi ya, yang sudah dijelasin di sini. Yang kali ini tadi kayaknya belum disampaikan. Singkat saya belum disampaikan. Apa kira-kira Mbak ya? Buat apa itu? Ngapain ini dibuat? Tadi kata kuncinya menurut saya untuk auditor sendiri untuk membantu memudahkan auditor dalam ini Pak menilai perusahaan itu Pak. Menilai gimana? Oh nilai 100, nilainya 70, 60. Menilai gimana maksudnya Pak?
sesuai SOP perusahaannya atau enggak gitu Pak. Bahasanya apa nih? Bahasa auditnya apa nih, Mbak Umi? Menilainya gimana sih menilainya itu? Jadi auditor itu punya apa ya namanya, patokan pedoman gitu loh, penggambaran dari perusahaan itu. Kinerja perusahaan itu seperti apa, jadi punya gambaran gitu Pak. Ayo dikit lagi. Apa nih Mbak? Mbak Umi orang mana sih? Bisa nih. Orang Jepara kan ya Mbak Umi ya? Auditornya itu gimana Pak? Ya terus ya. Auditornya itu bisa merancang gitu Pak, auditnya seperti apa yang harus dilakukan ke depannya. Oke, iya. Gimana merancang ke depannya, dasarnya apa tuh? Dasarnya apa untuk merancang itu? Kan tergantung tujuan dari perusahaan itu. Kalau tujuannya A, berarti bisa si auditor itu bisa merancang merancang prosedur auditnya seperti apa. Terus misal perusahaan B, si auditor itu bisa merancang prosedur auditnya seperti apa gitu. Kalau yang ini yang Blossom Company ini? Gimana Pak? Kalau yang Blossom Company ini loh Pak, secara umum ya. Tadi kan A gini, B gini. Kalau yang Blossom Company ini, kalau setelah tadi auditor berhasil membuat flowchart tadi dan berhasil membuat seluruh organisasi, terus buat apa setelah itu tadi, ini buat apa gitu kan? Untuk ini mungkin Pak, ini masih sekedar kemungkinan ya Pak, saya belum bisa menjawab pasti. Nggak apa-apa. Ini saya juga jangan-jangan omongan saya nggak jelas juga buat teman-teman, saya jangan khawatir juga gitu kan. Buat apa sih setelah ini berhasil dibuat itu loh. Saya jadi ragu-ragu nih, jangan bahasa saya bahasa planet Bekasi ini sudah. Karena saya tinggal nggak di Bekasi ini. Ini disangkutin ke laporan keuangannya mungkin ya Pak, terkait materialitas dari laporan keuangan perusahaan itu. Iya. Oke. Ya gitu Pak. Oh, iya, oke, sip. Oke, makasih Mbak Umi. Atas jawabannya. Ya, teman-teman, ya, sip. Ada yang mau bukan bantu, melengkapi jawaban dari Mbak Umi tadi, silakan. Yang daerahnya sudah mulai, ini kayak sih di sini nggak ada yang waktu Indonesia Tengah ya. Ada Deng yang dari Bali Deng ya. Yang Bali, ada Bali nggak sih? Dewa Gede, orang Bali bukan. Tinggal di mana Mas? Bali. Tinggalnya di Solo Pak sekarang Pak. Di Solo kan. Jadi bukan Indonesia Tengah toh, jadi tenang aja. Jadi pria Solo bukan lagi orang Bali kok, nggak masalah. Ya, jadi maksudnya ya kelelahan kita sama lah kalau di Bali udah lebih siang. Monggo ada yang mau nambahin, silakan satu orang nambahin tadi itu dari Mbak Umi tadi. Monggo silakan. Oke, ya sudah kalau tidak muncul. Nggak apa teman-teman. Jadi gini kan auditor itu ketika ini kan sesi pertama pelajaran kita, artinya ini juga sama dengan sesi pertama. Babak pertama auditor melakukan pengerjaan auditnya. Apa itu Pak? Auditor harus memahami proses bisnis perusahaan. Auditor harus memahami internal control-nya perusahaan. Gimana caranya? Ini auditor tadi membaca permanen filenya, membuat summarisasinya dan macam-macamnya tugas inilah itu bagian dari upaya auditor untuk memahami tentang perusahaan. Tadi disampaikan oleh Mbak Ellen tadi itu memahami perusahaan kayak apa sih Pak. Jadi nanti melakukan kegiatan perusahaan berikutnya itu lebih terarah. Jadi enggak seperti tanpa pegangan. Teman-teman auditor ini punya pengalaman banyak. Auditor punya pengalaman banyak di berbagai perusahaan selain PT Apple Company ini misalnya gitu. Selain PT ABC ini misalnya tadi itu seperti itu. Di perusahaan-perusahaan itu mungkin sama dengan bisnisnya si audit yang saat ini. Sehingga pengalaman dia di sana itu menjadi dasar banget menjadi pijakan dia untuk mengaudit perusahaan ini. Makanya ketika dia masuk sini dia enggak dari nol, dia sudah punya pemahaman tertentu sebelumnya, punya pemahaman atas lingkungan bisnis perusahaan yang seperti ini. Nah, tapi itu masih belum cukup karena dia tidak boleh sok tahu, oh ini kan perusahaan kayak gini, pasti begini deh, nggak boleh pasti begini, nggak boleh begitu. Oke, auditor menggunakan itu sebagai salah satu input buat dia, tapi begitu masuk ke audit yang ini, yang tadi mirip tadi itu, auditor perlu melaksanakan
tadi memahami kembali apakah perusahaan ini dikelola dengan cara seperti apa. Jadi memahami visi perusahaan ini. Dengan cara itu nanti auditor makin komplit memahami, oh ternyata di sini, oh kalau ini mestinya sih ada, maka tadi muncul harusnya ini ada unit tadi HRD, ada unit marketing, ada unit internal auditor, ada unit apapun muncul itu karena punya pengalaman bermacam-macam di perusahaan-perusahaan lain yang unit itu penting loh ternyata. Jadi catatan auditor bahwa nanti akan saya berikan rekomendasi akan nambah unit ini tadi misalnya gitu kan gitu. Jadi setelah bisa buat organisasinya bahkan organisasi maka akan ke sana. Terus yang kedua tadi kan bisa menyajikan juga flowchart transaksi yang ada. Flowchartnya mohon dibuka Mbak Naura, flowchart yang tadi disampaikan di sini. Oke, flowchart ini slideshow. Iya, flowchart siklus pelaporan keuangan. Jadi dalam flowchart ini menjadi tahu di mana sih titik-titik tanggung jawab masing-masing pihak. Dari mana sampai mana ketahuan kan gitu. Nah, nanti jika mencari data kan kiranya data itu ada di mana kan. Nah, ini juga menjadi titik bagi auditor untuk memahami untuk melakukan pengujian berikutnya gitu. Oh, ini ternyata prosesnya ya. Nanti auditor akan menguji apa betul nggak sih kayak gini prosesnya, betul nggak sih flowchart ini dijalankan, betul nggak sih ini dijalankan secara konsisten. Ini kan SOP, ini kan sebuah prosedur yang dijalankan perusahaan. Termasuk tadi bagian itu menjadi sebuah pemisahan tugas tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara konsisten, akan menjadi masalah, akan menjadi temuan auditor, akan menjadi perintah jika ternyata tugas Bapak ini kan ini, kenapa Bapak juga melaksanakan tugasnya seorang itu, orang itu gini-gini. Itu jadi menjadi concern juga nanti dari auditor. Kenapa? Auditor harus melakukan pengujian atas internal control-nya perusahaan, pada internal perusahaan. Dan cara apa ya? Tadi itu memahami organisasinya. Kalau di sesi hari ini kita memahami struktur organisasinya, memahami proses siklus ini juga, dan masuk tadi itu, nanti setelah itu akan dilakukan pengujian, betul nggak sih? Test of control, betul nggak sih itu dijalankan secara konsisten? Oke, dijalankan konsisten apa tidak? Karena pas tanggal muda habis gajian itu konsisten, setelah tanggal tua udah nggak lagi, itu berarti masalah di situ. Kita akan menentukan luas dan dalamnya pengujian saat tanggal-tanggal tua, saat mereka lagi bertahan untuk hidup. Kalau muda masih cukup, Pak Wirawto udah malas bekerja, sering salah. Nah, kita akan melakukan pengujian itu justru mungkin banyak di tanggal-tanggal yang tua tadi itu. Tanggal muda karena masih rajin, masih teliti, nggak banyak kesalahan. Misalnya kayak gitu loh. Jadi kita menguji apakah internal control-nya perusahaan ini, internal control-nya perusahaan itu dilaksanakan secara baik, secara konsisten, secara kontinu seperti itu. Nah, kalau kita menemukan titik lemah, maka nantinya itu menjadi kita dititeni. Ngerti nggak, Mas Dewa Gede? Aku Pak, sudah lama dijawab saya Pak. Oh, dititeni diapain? Bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia-nya? Diperhatikan, dilihatin terus. Dilihatin terus, nanti salah tingkah, nanti dilihatin terus itu. Bukan dilihatin terus. Dititeni itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Ditandain. Itu titik-titik kita akan eksploitasi. Eksploitasi apa? Akan diuji lebih dalam dan luas. Itu akan diuji lebih dalam karena itu titik risiko yang besar di sana. Kesalahan penyajian, kesalahan macam-macam. Penyajian laporan keuangan kayak itu. Ini si itu tuh, misalkan itu ada si A, ini ada masalah. Inputnya itu harusnya ada otorisasi, tapi begitu udah gini otorisasi seringkali nggak muncul semacam itu misalnya. Nanti kita bisa dapat dari situ. Jadi maksudnya tadi Mbak Umi mohon maaf kalau tadi nggak jelas. Maksudnya dengan memahami, bisa membuat bagan tadi dan bisa membuat ini siklus ini flowchart ini, auditor akan melakukan pengujian test of control tadi. Test of control melakukan pengujian apakah yang ada tadi struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang tadi dia terus kemudian flowchart ini dijalankan secara baik atau tidak. Kalau dijalankan secara baik berarti ya dan konsisten, berarti itu risikonya katakanlah di asas awal ada rendah, tapi begitu ternyata nggak dijalankan secara baik atau nggak konsisten gitu, berarti ada masalah di situ. Jadi kita bisa melakukan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk menguji pelaksanaan internal control ini. Kan internal control udah pasti ada standarnya dan pasti ada pengujian-pengujiannya. Maksudnya tadi itu Mbak Umi, mohon maaf kalau suara saya, bahasa saya tidak jelas. Iya, paham Pak. Oke, terima kasih banyak Pak. Terus masih nggak paham. Saya sendiri kadang-kadang juga bahasa saya kok gitu, paling orang lain gitu ya. Kacau juga ya. Saya juga kadang bingung sendiri. Oke, sip.
Masih ada masukan teman-teman? Saya ambil alih dari Mas Iqbal. Mas Iqbal, monggo ditutup dulu presentasinya kelompok 1. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih pada Bapak dan teman-teman. Mungkin di sini akhir dari presentasi kelompok 1 untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan teman-teman. Maaf bila ada salah-salah kata dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal dan teman-teman sekalian. Tepuk tangan. Ya, oke teman-teman. Atas materi ini yang kelompok 1 ini, jadi ini yang bisa saya sampaikan di tahap awal auditor datang ke perusahaan kan, setelah kenalan pasti auditor akan menguji, memahami internal controlnya perusahaan, memahami biaya perusahaan itu dikelola, dijalankan. Nah itu pentingnya auditor bisa tadi kalau menggambarkan sendiri tadi flowchart-nya, tahu nama-nama orang yang tanggung jawab, tahu tanggung jawab masing-masing, apa tugas masing-masing, tanggung jawab masing-masing apa, wewenang masing-masing apa, sudah tahu, itu bagus banget. Terus yang kedua tadi bisa juga membuat flowchart-nya, nggak cuma flowchart laporan keuangan tadi ya, flowchart macam-macam, flowchart pembelian, flowchart penjualan jika ada dan macam itu, kalau bisa dilakukan makin bagus tuh, karena auditor semakin paham mengenai proses bisnisnya perusahaan. Nah, setelah itu semua didapat, terus diapain? Pasti akan dilakukan pengujian. Diuji apa ya? Diuji apakah betul, apa dijalankan dengan betul atau tidak nih? Internal control perusahaan tadi itu. Jangan-jangan hanya kebijakan, tapi pas dijalankan nggak berguna, nggak dijalankan secara baik juga. Iya Pak, kita ada organisasi yang kayak gini, tapi nggak yang jelas suatu orang tok Pak. Itu semua harus menurut Pak Direktur, Pak Presiden tadi itu. Yang lain nggak berguna Pak. Kalau itu jadi ada masalah nih, jangan nanti karena nggak ada kontrol, nggak ada otorisasi, nggak ada macam-macam yang layak, yang kuat, ada potensi salah saji dan macam-macam, ada potensi polusi, ada potensi macam-macam. Auditor langsung pasang antena radar di mana titik-titik kelemahannya, titik-titik yang butuh pengujian lebih dalam lagi. Kira-kira itu. Jadi ini di awal dalam gambaran, auditor langsung melakukan pengujian atas pelaksanaan konsisten atau tidak internal control yang ada tadi itu. Tadi juga langsung dibuatkan analisis rasio tadi itu ya. Itu gambaran awal bagi auditor. Teman-teman, kan kalau kita bisa laporan keuangan ini kan penyusunannya berdasarkan pada asumsi going concern. Iya bukan? Asumsi going concern ada toh pas di laporan keuangan itu. Nah, kalau ternyata perusahaan ini ternyata akan mati, ternyata rugi itu ternyata tidak akan mampu bertahan dari rasio tadi yang dibuat oleh Mbak Ellen tadi ada disampaikan tadi itu. Kalau memang asumsinya ternyata ini nggak mungkin bertahan perusahaannya, akan segera bangkrut, mungkin akan beda nanti auditnya, audit dalam rangka likuidasi kah atau audit dalam rangka konsep perusahaan dapat dijaga. Nanti akan ada beda versi di situ, gitu ya. Enggak Pak, ini kami memang rugi besar kok ini karena COVID ini kami penjualan turun, utang nggak bisa bayar. Piutang nggak dibayar orang juga, kita mengalami kesulitan. Oke, berarti ini siap-siap secara teoritis Bapak perusahaan ini Bapak Ibu perusahaan ini akan segera bangkrut, misalnya kita likuidasi nih. Jadi gimana? Oh enggak Pak, kita ada langkah-langkah kok. Oke, kalau gitu ingat teman-teman waktu AKSK sesi terakhir itu kan di sesi terakhir ada manajemen letter, ada manajemen representative letter. Ingat itu enggak? Manajemen letter dan manajemen representative letter. Ingat itu enggak? Representasi manajemen bahasa Indonesia nih. Surat representasi manajemen itu kan berupa pernyataan manajemen untuk menjalankan perusahaan menjaga konsep perusahaan jika itu diperlukan. Ya, pernyataan manajemen atas nama apapun juga termasuk tadi itu representasi jika dia mengalami masalah di going concern. Dan manajemen letter kan masukan dari auditor kepada pihak perusahaan. Jadi auditor nanti akan memberikan masukan kepada pihak perusahaan dengan dokumen namanya manajemen letter tadi itu. Nah itu pentingnya auditor paham banyak tentang perusahaan. Tanpa itu nggak bisa ngapa-ngapain auditornya, tidak bisa maksimal, nanti malah salah-salah. Gitu maksud saya tadi itu. Oke, ini sudah siang, jam biologis kita sudah mulai lelah, gravitasi sudah mulai semakin menguat siang hari seperti ini. Juga ini kegelisahan jam biologis kita gitu bagi yang terbiasa teratur makan gitu. Sudah mulai lapar Pak, kapan selesainya gitu. Memang saya tidak ingin teman menjadi tersiksa gitu. Oke, Mbak Loli. Mbak Loli sini kan ya?
Betul ya? Mbak Loli, halo Mbak Loli. Iya, Pak. Gimana kabarnya Atta Halilintar? Oh, kok sana ya Atta Halilintar? Enggak, bukan. Pak. Iya, Mbak Loli ini kan kita selesai sebelum jam 1, nggak apa-apa toh? Nggak apa-apa, Pak. Yang benar, boleh ya? Kayaknya Boleh, langsung Pak. bahagia gitu. Oke, siap. Iya, ini kita langsung terapkan konsep merdeka belajar ya. Merdeka belajar itu tidak harus dalam kelas, gitu ya. Belajar nggak harus dalam kelas, belajar bisa di mana saja. Dan ini sesi setengah jam terakhir untuk belajar mandiri. Belajar mandiri itu apa? Teman-teman bebas cari referensi apapun untuk belajar dalam ini. Ditunda waktunya pun nggak apa-apa. Nanti coba sampai Pak, nanti kalau belajar mandiri nggak apa-apa. Tapi tanggung jawabnya adalah ada belajar mandiri tadi, meningkatkan kompetensi dengan berbagai sumber referensi yang lain, nggak hanya di kelas kita. Oke. Kalau gitu kita segera akhiri. Ada yang mau terakhir, last question? Mas Pijar sudah mulai panas, sehingga kalau air panas itu menguap gitu kan ya, kepergok di layar saya. Ada yang mau ditanya terakhir teman-teman sebelum saya akhiri? Tadi saya ingat pesan dari Mas Ivan tadi, coba nanti hari bertanya nggak sempat ditanyakan, terus nanti gelisah, nggak bisa tidur, imun turun, gampang terserang penyakit, panjang ceritanya. Monggo terakhir jika ada. 3, 2, 4, malah ya 3, 2, 1 nggak ada. Sip, oke teman-teman sekalian. Terima kasih atas atensinya untuk hari ini. Untuk yang grup belum dapat assignment, teman-teman belum dapat assignment, nggak usah gelisah, memang belum ditugaskan. Yang bertugas hanya grup yang bertugas saja, grup 1 dan grup 2 untuk pengumpulannya. Yang lain tenang-tenang aja. Tapi bukan berarti tidak ngerjain ya, tetap dikerjakan agar nanti diskusinya lebih seru. Kalau nggak ngerjain kan nggak tahu apa-apa gitu. Jadi mau diskusi khawatir salah ngomong gitu. Padahal pengen ngomong. Nah, tadi jadi panjang cerita, nggak bisa tidur dan seterusnya tadi itu. Tetap dibaca-baca, dipelajari bahannya agar nanti pas diskusi bisa lebih dalam lagi. Dan pentingnya saya ingetin sekali lagi, nilai yang dicatat Mbak Lolita itu penting untuk teman-teman ya, untuk nilai akhir nantilah gitu. Saya akan menggunakan itu nggak hanya untuk nilai aktivitas, tapi juga saya pakai untuk menambal beberapa hal lainnya yang masih legal gitu ya kira-kira ya. Oke, semoga semuanya sehat, semoga semuanya berbahagia, semoga semuanya dalam kondisi yang terbaik. Sampai ketemu hari apa kita Mbak? Kamis ya teman-teman ya? Hari Kamis Pak, jam 10. Oke, Kamis jam 10 siapkan mental dan fisik Anda. Saya ditanya, apa kamu siapkan Pak? Saya bingung. Mbak Lolita, apa kamu siapkan? Siapkan aja fisik dan mentalnya. Kamis besok nggak boleh malas-malasan itu. Dan kita tetap merdeka belajar. Kita belajar di luar aja. Nggak usah di virtual Zoom. Oke, terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu di Kamis. Semoga semangat sehat, selamat bersyukur, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebanyak Pak. Terima kasih Pak. Saya mohon izin end meeting untuk semuanya ya. Dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1.